Pak Salman tadi mengatakan dia sekuen karena paradigma filsafat keadilannya adalah justisi. Nah itu balik kepada uang sebenarnya tadi kan. Koruptor sekarang konteks Indonesia lebih takut diambil uangnya daripada dihukum, karena dia bisa menggunakan uangnya untuk membeli sistem pemasyarakatan. Kalau bisa dihitung, kalau di lingkungan bisa dihitung. Nah kalau di korupsi ini, ini perlu dokter baru. Saya kalau di dokter bisa dihitung. Bisa. Kalau damage-nya ya dari satu korupsi itu kita hitung dari alokasi anggaran ke pendidikan berkurang. 210 masih ilegal atau tadi disebutkan bahwa Himaru ditanya dia bukan soal gaji, tetapi profesi ini profesi terhormat yang tidak semua amanah. Kita nggak punya itu lebih mahal dari gaji kita nggak punya sejak awal profesi hukum apapun selama ini tidak dikonstruksikan sebagai profesi terhormat yang mulia sejak awal. Jadi kalau dia punya harga diri, dia punya martabat, dia punya integritas, tidak akan pernah melihat ada putusan-putusan seperti itu, hakim ditangkap oleh KPK dan lain-lain. Ya. Kan? Jadi kalau ingin mendorong ini, saya membayangkan bahwa proses rekrutmen hakim ini harus mulia dan dimuliakan. Nggak boleh ada hal-hal yang tadi kita sebut. Bagaimana caranya? Tadi transparan, akuntabel, dilakukan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Mahkamah Agung keberatan kalau Komisi Judisial terlibat dalam rekrutmen hakim? Sederhana sekali. Sesuatu yang baik untuk akuntabilitas, untuk transparansi, keberatan. Tidak mau. Jadi ini sebetulnya yang Taufik bilang 200 sekian ilegalnya. Karena ini akan rekrutmen. Karena dia tunjuk di luar, kalau saya menyeberang dari jalan ke sana mau masuk ke pengadilan, lalu hari hujan, ada orang menawarkan payung ke saya, itu harus saya tolak. Kenapa ditolak ke saya? Karena pertama, jangan-jangan dia sedang ada perkara di pengadilan ini. Kalau kita nggak tahu proses penyakitnya, jangan salah obat. Nah ini penyakitnya sudah kita bongkar semua, nampaknya komplikasi, ya, nggak bisa satu obat. Komisi Judisial memang kita kanker ya penyakitnya ya sudah kronis. Tadi anotasi putusan, analisis putusan itu memang sudah jalan, dan itu memang dimaksudkan untuk hal-hal yang semacam itu. Kita ingin menyampaikan kepada hakim-hakim, karena hasil dari analisis itu kita sampaikan kepada training hakim, workshop para hakim. Kita kemukakanlah aspeknya memang kognisi, daripada kognisi, kemampuan mengembangkan pengetahuan dia. Sekarang sedang berlangsung di kompetensi hakim dari Cirebon, mereka di train tentang, dan mereka mengakui mereka juga merasa tak punya kesempatan waktu lagi untuk mengembangkan pengetahuannya, karena kasus yang mereka hadapi itu banyak banget. Rasio perkara dan hakim itu nggak imbang. Jadi mesti harus dibenahi rasio hakim dan perkara juga mesti harus dianalisis. Yang kedua, keluhan-keluhan umumnya itu adalah sarana peradilan yang 13/2006 dan juga revisi KUHP. Jadi kami juga ingin intervensi dalam proses revisi KUHP sehingga cantolan untuk proteksi tersebut tidak hanya di Undang-Undang 13 tetapi juga dimasukkan di dalam KUHP. Karena biasanya kan dalam prakteknya hakim, jaksa, polisi itu mereka menjadikan KUHP itu kan sebagai kitab suci, sedangkan hukum acara yang di luar itu seringkali diabaikan. Nah ini yang kita ingin supaya proteksi yang dilakukan oleh LPSK juga diakui di dalam KUHP, dan ini sudah mulai berlangsung. Kemudian yang kedua juga terkait dengan menyamakan persepsi bahwa mereka ini sebenarnya, kalau saya ingin katakan, adalah pahlawan tanpa tanda jasa, seperti guru. Kalau aparat penegak hukum, mereka bekerja menegakkan hukum, mereka dapat reward, dapat gaji, dapat fasilitas dan lain sebagainya. Saksi mereka membantu menegakkan hukum, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Bahkan seringkali malah mendapatkan nestapagan. Nah karena itu seminar, diskusi ini kami terus lakukan bersama-sama dengan aparat penegak hukum. Dan yang lain juga saya kira training. Jadi training untuk mensosialisasikan keberadaan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan berbagai
legislasi yang mengatur tentang pelindungan saksi, pelapor, korban dan lain sebagainya yang selama ini sebenarnya sudah ada, baik itu di undang-undang korupsi, undang-undang money laundering dan lain sebagainya, undang-undang trafficking. Tetapi tidak semua aparat penegak hukum itu menyadari keberadaan peraturan itu, sehingga seringkali diabaikan. Oleh karena itulah kemudian kami penting adalah sanksi denda yang itu bisa memiskinkan koruptor. Jadi paradigma penegakan hukumnya juga mengikuti paradigma perundang-undangannya. Ada apa untuk penegakan itu yang menurut saya nggak ada solusinya ya. Kalau menyangkut korupsi yang terkait dengan power dan money ini ya. tapi belum ada power, money, insect belum ya. Yang terakhir Menham udah ada, Menham udah ada. Nampaknya baru Makin repot. Kan ada satu forum yang disediakan, mereka bicara, duduk bersama, tidak ada ketua di situ dan segala macam. Pokoknya memosisikan diri sederajat. Ceritalah apa sebetulnya yang kemudian membuat mereka dihujat kiri kanan hari ini. Itu menurut saya penting. So kalau ada kesadaran dari dalam, itu jauh lebih kuat dibandingkan tekanan dari luar. Itu. Jadi saya bayangkan memang sulit, tapi harus dicoba juga. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya, seperti yang saya katakan awal tadi, kita memang harus memikirkan secara serius bagaimana mengurangi persentuhan lembaga-lembaga politik dengan lembaga penegak hukum. Itu harus dikurangi dan harus didesain sedemikian rupa. Jadi jangan dijadikan ada pertemuan rutin ya, kayak pertemuan koordinasi dan segala macam. 5M. Ini nggak boleh soal ini teknis. Ini 5M. Kejahatan itu adalah satu fraud. Fraud kecurangan. Kecurangan itu ada di mana? Di energi. Di mana lagi input ketahanan pangan kita jadi lemah dan bahkan kemiskinan. Bahkan kemudian ada problem korupsi itu menyangkut juga human rights. Dia human rights. Karena human security dari foodnya jadi lemah. Juga menyangkut apa yang disebut dengan politik. Alvin tadi mengatakan bahwa perizinan yang muncul 19 tahun ini 5 kali lipat dari zaman 10 kali lipat di zaman Orde Baru itu apa? Perizinan di sumber daya alam. Koreksi. Yang terakhir yang orang baru